kita bakal diserang, Prabowo bakal diserang, atau jangan-jangan ini malah bakal mengundang malapetaka guys bagi pemerintah kita sendiri. Karena ya nanti pemerintah akan berhadapan dengan oligarki lokal, dengan mafia ekspor impor, dengan oligarki internasional, dan dari negara yang dirugikan. Siapa sangka sebuah keputusan berani dari Indonesia bikin jantung ekonomi Eropa berdetak kencang. Bukan perang, bukan krisis cuaca ekstrem, tapi keputusan dagang yang simple. Indonesia ubah arah ekspor pangannya. Nggak lagi ke Eropa, tapi langsung tancap gas ke Timur Tengah dan Afrika. Dan efeknya? Gila, cepet banget. Guys, keputusan Indonesia untuk mandiri dalam sektor energi dan juga menghentikan ekspor berbagai kebutuhan-kebutuhan global seperti nikel, tambang, dan juga biji besi ini memang mengundang amarah dan juga kecaman dari dunia. Tetangga kita bahkan yang paling dekat seperti Singapura hingga yang paling jauh Amerika dan juga Eropa ini kelabakan lantaran kebijakan Indonesia ini mengganggu supply chain kebutuhan-kebutuhan industri-industri mereka. Nah, lalu kenapa teman-teman? Banyak sekali negara yang marah saat Indonesia ingin melakukan hilirisasi, ingin bisa mandiri, berdiri di kaki sendiri. Oh, ternyata selama puluhan tahun, Indonesia memang dimanfaatkan oleh banyak sekali negara, tidak hanya Singapura, Malaysia, Eropa, Amerika, tapi banyak teman-teman. Dijadikan ladang tambang. Indonesia diharuskan memenuhi kebutuhan global. Bahkan Indonesia sendiri adalah pencetak rekor. Ini penyuplai nikel terbesar dunia. Jadi saat Indonesia teman-teman mengharuskan ekspor satu pintu, siapa saja yang mau beli sumber daya alam Indonesia wajib lapornya ke satu pintu ke dan antara. Banyak sekali maklar-maklar, mafia-mafia dunia yang marah-marah. Otomatis mereka ingin menghantam Indonesia, teman-teman. Asing ingin agar Indonesia jatuh ya. Alhasil kemarin kita lihat sendiri dolar 18.000. Itu sebenarnya bukan hanya faktor pemerintah tapi juga kebijakan Indonesia yang proaktif terhadap sumber daya kita sendiri. Jadi saat Indonesia mau maju, pasti bakal banyak negara yang menghalangi, yang melarang, bahkan teman-teman memusuhi. Ini Indonesia sampai diancam loh, Pak Prabowo sampai diancam teman-teman. Nah, ancamannya seperti apa dan apa yang akan terjadi kalau misalnya Indonesia masih kekeh ingin mandiri, ingin hilirisasi? Apakah Indonesia bakal menghadapi konflik yang lebih besar hingga ancaman invasi militer? Tanpa panjang lebar, kita bakal jawab berbagai pertanyaan tersebut. Yuk, teman-teman simak informasi selengkapnya. Kita bakal diserang, Prabowo bakal diserang, atau jangan-jangan ini malah bakal mengundang malapetaka guys bagi pemerintah kita sendiri. Karena ya nanti pemerintah akan berhadapan dengan oligarki lokal, dengan mafia ekspor impor, dengan oligarki internasional, dan dari negara yang dirugikan. Kalau Indonesia jalanin program ekspor satu pintu yang namanya negara Singapura, mereka akan semakin aktif menyerang Indonesia. Udah pasti mereka wajib menyerang Indonesia, dan ini gue udah kasih tahu dari beberapa bulan lalu. Siap-siap ya guys. April, Mei, Juni, Juli nilai tukar Indonesia terhadap Singapura dolar bakal makin hancur, makin parah. Hari ini terbukti guys. Kenapa? Ya karena negara mereka akan ketahuan belangnya. Jadi gimana nih guys? Dilematis nih posisi pemerintah. Kalau dia tutup, negara kita rugi. Ribuan triliun bocor devisa ke Singapura. Tapi kalau kita tetap jalanin program ekspor satu pintu, kita bakal diserang. Prabowo bakal diserang sama negara Singapura, bakal diserang sama oligarki internasional, dan bakal diadu domba sama komoditasnya sendiri. Petani CPO akan diadu domba. Dan lu gak usah heran ya, ujung-ujungnya apa? Memang jadi kenyataan, banyak pabrik-pabrik baja di Eropa yang terancam tutup, terpaksa PHK. Jadi per hari ini aja guys, itu udah dihitung ya, banyak pemain utama besi baja di Eropa itu bakal bangkrut. Contoh Acerinox, Aperam, Outokumpu, Asahi Specialty. Ini perusahaan-perusahaan besar di Eropa, omzetnya rata-rata 20 miliar dolar loh per tahun. Dan mereka punya karyawan sekitar 30.000 orang. Itu semua bakal hilang dari planet bumi guys, garansi. Kenapa? Karena Cina bakal jadi juara baru di bisnis mobil. Mobilnya mobil listrik. Namanya mobil listrik, lu butuh apa? Lu butuh ban, karet, mesin, stainless steel, bauksit, aluminium, besi, nikel guys. Woi, seru nih. Makanya negara Jerman yang mengandalkan sektor otomotif
untuk GDP mereka, ya harus siap-siap kolaps nih. Yakinlah kalian akan makin banyak pabrik-pabrik di Eropa yang kolaps. Siapa sangka sebuah keputusan berani dari Indonesia bikin jantung ekonomi Eropa berdetak kencang. Bukan perang, bukan krisis cuaca ekstrem, tapi keputusan dagang yang simple. Indonesia ubah arah ekspor pangannya. Nggak lagi ke Eropa, tapi langsung tancap gas ke Timur Tengah dan Afrika. Dan efeknya? Gila, cepet banget. Dalam hitungan hari, rak-rak supermarket di Paris, Berlin, Roma yang biasa penuh beras, minyak goreng, sampai rempah-rempah tropis mendadak kosong melompong. Warga Eropa yang biasa hidup nyaman dengan stabilitas pangan kini harus hadapi realita baru. Harga naik, barang langka, dan kepanikan yang menyebar seperti virus. Bukan cuma isapan jempol. Ini kenyataan pahit yang lagi mengguncang dapur dan kantong rakyat benua biru. Dan dari semua ini, satu pesan jelas banget. Dunia Barat, khususnya Eropa, ternyata sangat bergantung pada negara seperti Indonesia. Mereka selama ini terlalu nyaman duduk di kursi atas. Tapi sekarang, Indonesia membalik papan permainan. Ini bukan keputusan dadakan. Ini bukan reaksi emosional. Ini strategi. Pemerintah Indonesia udah lama gerah dengan sikap Eropa yang, maaf aja nih, suka sok ngatur. Dikit-dikit regulasi, dikit-dikit tuduhan produk tidak ramah lingkungan. Padahal, data mereka sendiri aja nggak transparan. Selama ini, sawit dan produk pangan kita diperlakukan kayak komoditas kelas 2. Eropa bilang mereka pro lingkungan, tapi kenyataannya standar mereka selalu berat sebelah. Dan sekarang, Indonesia bilang, cukup. Indonesia sadar, ketergantungan terhadap pasar Eropa cuma bikin lemah posisi tawar. Maka, ekspor dialihkan ke Timur Tengah dan Afrika, wilayah yang jauh lebih terbuka, lebih menghargai kemitraan sejajar. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Mesir, langsung sambut keputusan ini dengan tangan terbuka. Nggak cuma sambutan hangat, mereka bahkan kasih insentif gede. Akses pelabuhan prioritas, jalur logistik yang efisien, sampai kerja sama jangka panjang tanpa embel-embel aturan aneh-aneh. Sementara itu di Eropa, mereka mulai kepanasan. Di Jerman, harga minyak goreng naik hampir 40% hanya dalam waktu 2 minggu setelah pasokan dari Asia terganggu. Di Prancis, dapur-dapur restoran mewah dan rumah tangga kelas menengah mulai panik karena rempah-rempah dan olahan kelapa menghilang dari pasar. Italia, industri catering dan restoran yang bergantung pada produk tropis mulai teriak karena biaya operasional melonjak drastis. Krisis pangan berubah jadi krisis kepercayaan. Media-media besar Eropa mulai membalik narasi. Kalau dulu mereka senang menuduh negara Asia dan Afrika tidak berkelanjutan, kini mereka malah menyoroti pemerintah sendiri yang dinilai terlalu arogan dalam menyusun kebijakan luar negeri. Beberapa editorial bahkan terang-terangan bilang, keputusan Indonesia itu wajar. Ini konsekuensi logis dari kegagalan diplomasi dagang Eropa selama ini. Para analis ekonomi juga angkat suara. Mereka bilang, Eropa udah kelewat meremehkan kekuatan negara-negara berkembang. Dan sekarang, mereka harus bayar mahal. Dari sudut pandang Indonesia, ini waktu yang tepat buat ambil alih kendali. Menteri Perdagangan dengan tegas bilang, langkah ini bukan pembalasan, tapi koreksi. Selama ini hubungan perdagangan terlalu timpang. Kita disuruh tunduk pada standar yang ditentukan sepihak, padahal produk kita jelas punya kualitas tinggi. Apalagi kalau kita bicara soal nasib petani, nelayan, dan pelaku UMKM, mereka yang paling terdampak kalau ekspor dibikin susah cuma karena standar absurd dari luar negeri. Dan sekarang Eropa lagi panik cari jalan keluar. Mereka nggak bisa seenaknya ganti pasokan dari Indonesia. Kualitas dan kuantitas kita nggak gampang diganti. Negara-negara di Amerika Latin dan Afrika juga udah banyak yang punya kontrak jangka panjang dengan Indonesia. Sempit banget ruang gerak mereka sekarang. Di dalam negeri, tekanan politik makin kuat. Parlemen ribut, oposisi makin garang. Rakyat mulai nanya, kenapa bisa situasi pangan separah ini cuma gara-gara satu negara, Indonesia? Nah, karena panik itulah, dalam beberapa hari terakhir delegasi Uni Eropa rame-rame terbang ke Jakarta. Tujuannya satu, buka ruang negosiasi lagi sebelum semuanya terlambat. Tapi kali ini, posisi Indonesia udah beda. Kita berdiri di atas kaki sendiri. Nggak ada lagi ekspor dibuka tanpa kesepakatan baru yang adil. Indonesia tegas, hapus semua regulasi sepihak, akui standar nasional kami, dan hentikan semua bentuk diskriminasi terhadap produk kami. Dan, yang bikin bangga,
Rakyat Indonesia mendukung penuh langkah ini. Pelaku usaha, terutama di sektor pangan, merasa dihargai. Pemerintah akhirnya berdiri di barisan mereka. Ini bukan sekadar soal ekspor, tapi soal harga diri. Indonesia bilang cukup, dan dunia mulai mendengar. Rute-rute logistik pun berubah cepat. Pelabuhan Tanjung Priok, Belawan, hingga Makassar mulai sibuk lagi. Kontainer penuh, gudang ramai, aktivitas ekspor hidup. Indonesia bukan lagi tukang kirim bahan mentah, tapi pemain baru yang tahu arah. Dunia mulai sadar, kekuatan pangan global sedang berpindah. Dulu dari barat, sekarang dari selatan. Dan semua ini bermula dari satu keberanian. Berani ubah arah. Sikap tegas Indonesia kini bikin gelombang baru yang nggak cuma terasa di Eropa. Negara-negara Asia dan Afrika mulai gerak cepat. Mereka meninjau ulang perjanjian dagang yang dulu dibuat dengan posisi berat sebelah. Keberanian Indonesia seakan jadi pemantik solidaritas negara-negara berkembang. Kayak domino efek, satu negara bangkit, yang lain ikut sadar. Kini, negara-negara di kawasan selatan dunia makin pede buat menuntut keadilan dagang. Mereka nggak mau lagi dijadikan sekadar ladang bahan mentah murah. Dan semua itu berawal dari langkah Indonesia. Dari sawit, beras, kelapa, sampai rempah-rempah, kita bukan sekadar pemasok, kita aktor utama. Sementara itu, tekanan di dalam negeri Eropa makin brutal. Oposisi politik mulai pakai isu krisis pangan ini buat menyerang pemerintah. Kalian gagal jaga hubungan baik dengan Indonesia, begitu isi kritik mereka. Rakyat marah karena krisis ini langsung terasa di meja makan mereka. Harga naik, bahan makanan langka, dan pemerintah terlihat nggak punya rencana lain. Krisis pangan berubah jadi krisis kepercayaan. Dan Indonesia justru makin tegak berdiri di tengah pusaran. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pengubah arah permainan global. Delegasi-delegasi Eropa yang datang ke Jakarta mulai sadar. Ini bukan lagi soal negosiasi dagang biasa. Ini soal martabat, soal relasi sejajar, dan soal bagaimana dunia seharusnya dipimpin dengan adil. Pemerintah Indonesia menuntut reformasi total, hapus diskriminasi, akui sertifikasi produk dalam negeri, dan buka pasar secara fair. Dan yang lebih penting lagi, Indonesia... Ya, teman-teman, sudah kita simak barusan penjelasannya dari para pakar terkait kenapa tiba-tiba rupiah Indonesia ini melemah ya, teman-teman. Kenapa tiba-tiba Indonesia dihadapkan berbagai ancaman-ancaman. Oh, ternyata teman-teman karena kebijakan Pak Prabowo yang ingin agar Indonesia itu bisa mandiri, stop impor BBM, stop ekspor berbagai bahan-bahan kebutuhan dunia ya, seperti nikel, tembaga. Ini tentu mengundang reaksi yang sangat ekstrim dari negara-negara luar, apalagi Eropa, Amerika, dan juga Singapura yang kita tahu sendiri teman-teman sangat membutuhkan Indonesia. Nah, tanpa Indonesia kayaknya dunia bakal pincang. Dan Pak Prabowo melihat hal ini, alhasil ya Indonesia dihantam teman-teman. Benar-benar dihantam ekonomi kita, bukan saja oleh perang, tapi juga melemahnya rupiah. Itu ulah orang-orang negara-negara asing yang memang ini adalah peringatan pertama kepada Indonesia. Setelah Indonesia diperingati, apa Indonesia akan mundur, melempem, teman-teman? Ya tentu tidak, Pak Prabowo bakal maju terus. Ya, walaupun Indonesia sekarang berada di level 18.000 kemarin ya, teman-teman rupiah, mudah-mudahan Indonesia bisa keluar dari ancaman-ancaman ini. Ya, walaupun pasti akan ada halangan, Indonesia gak akan mungkin teman-teman dibiarkan bisa jadi negara maju. Karena kalau Indonesia maju, ya mereka juga yang bakal kesulitan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Gak bisa lagi Indonesia dibodoh-bodohi, ya gak? Gimana menurut kalian? Punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.